Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya. Kita amati dan bacalah teks percakapan berikut. Kita lihat percakapannya ya. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Ajak Udin kepada teman-temannya. Baik Udin, aku pasti datang, kata Edo. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Kemudian, iya kita main pesawat mainan juga ya. Pinta Beni. Wah, pasti menyenangkan. Nah sekarang, apa yang dibicarakan Beni dan teman-temannya? Yang dibicarakan Beni dan teman-temannya yaitu Beni mengajak teman-temannya untuk datang ke rumahnya karena jambu di rumahnya banyak. Beni mengajak untuk membuat jus jambu bersama-sama. Kemudian, apa pengalaman kesukaanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Pengalaman Abi saat bermain bersama teman, hati sangat gembira. Kemudian, buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Contohnya, Hafijah, kapan kita bermain boneka lagi? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Nah, di bawahnya sudah ada teks yang berjudul Membuat Jus Jambu Biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring. Lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Mereka membuat jus jambu biji. Kemudian nomor 2, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka bekerja secara bersama-sama atau bergotong royong. Kita lanjutkan lagi ke nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Alat untuk membuat jus jambu yaitu blender dan pisau. Kemudian bahannya jambu biji, gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Yang termasuk benda padat yaitu blender, pisau, jambu biji, gula, dan es batu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair yaitu susu dan air. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lihat teksnya ya. Di sini judulnya benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Kemudian apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, di bawahnya
Dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Tadi sudah dijawab ya, yang termasuk benda cair itu misalnya susu dan air. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Amati benda-benda di sekitarmu. Manakah yang termasuk benda cair? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Benda cair di sekitarku. Silahkan nanti tulis di sini ya. Abi kasih contoh ya, misalnya air minum, kemudian susu sapi, sari jeruk, sirup, sabun cuci piring, kemudian sampo rambut, kemudian deterjen cair, parfum, air kelapa, kemudian minuman bersoda. Nah, kalau gambar di samping, bentuk es batunya itu benda padat, tetapi lama-kelamaan akan mencair, menjadi air ya. Nah, airnya ini termasuk benda cair. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Nah, di bawah sudah ada kata bentuk, maknanya rupa atau wujud. Kemudian ada kata ukuran, maknanya yaitu hasil mengukur. Kemudian ada kata yang terakhir di sini jumlah, maknanya banyaknya bilangan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Contoh kalimatnya, bola itu berbentuk bulat, kemudian rumah itu berukuran 15 meter kali 9 meter, kemudian Hafijah memiliki boneka, jumlahnya 20 buah. Kemudian nomor 4, mainan Hafijah berbentuk persegi. Dan contoh kalimat yang kelima, celana Abi berukuran 35. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Pada bagian ini, kita akan mempelajari operasi hitung perkalian. Perhatikan contoh berikut, perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, pada kotak ini terdapat 3 buah, kemudian di sini 3 buah ya. Jadi, 3 buah digabung dengan 3 buah. Atau 2 kotak dikali masing-masing satu kotaknya berisi 3 buah. Jadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6 ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada kotak ini terdapat 4 buah, yang ini 4 buah. 4 buah digabung 4 buah. Atau 2 kotak dikali masing-masing satu kotaknya berisi 4 buah. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita lihat cara penyelesaiannya. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Kita lanjutkan ke bagian hitunglah. Nomor 1, 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 2-nya ada 2 kali ya. Atau 2 ditambah 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Atau 7-nya 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian nomor 10, 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita lanjutkan lagi. Perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 8 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 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 1 sama dengan 8. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Apa simpulanmu? Nah, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Hitunglah. Nomor 1, 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 9 sama dengan 9.
3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 1 sama dengan 4, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 8 sama dengan 8, 5 dikali 1 sama dengan 5, dan yang terakhir 10 dikali 1 sama dengan 10. Kita lanjutkan perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian dua bilangan berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Apa simpulanmu? Nah, berarti semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan pada bagian hitunglah. Nah, karena operasi hitung perkalian pada bagian ini dikalikan dengan 0 semua, jadi hasilnya 0 semua ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari gerak tangan dan kepala dengan hitungan, sehingga nanti membentuk sebuah tarian ya. Amati gambar berikut. Nah, kita perhatikan gerak tangan anak ini ya, yang sedang memetik jambu. Kita lihat di bawahnya. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Masih ingat tentunya ya. Ayo peragakan kembali gerakan yang sudah kamu pelajari. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut. Gerakan kaki dimulai dari, nah lihat dulu ya gambarnya, dimulai dari gerakan tangan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan kaki seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Kemudian praktekkan lagi gerakan kaki dimulai dari posisi tangan seperti ini. Kemudian nanti posisi tangannya ke sini dan kakinya seperti ini. Peragakanlah gerakan seperti pada gambar yang telah kamu amati. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Kamu juga dapat melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Nah, untuk kegiatan kerjasama dengan orang tua membimbing siswa dalam mengubah perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.